Nasib mengejutkan yang Enel alami setelah kalah dari si Luffy. Setelah kena tinju berlapis emas sampai ngehantem lonceng, ternyata waktu itu tuh si Enel masih bisa bangkit berkat daya tahan tubuhnya yang luar biasa. Nah, berhubung Bahtera Maxim masih berfungsi, si Enel diam-diam ngelanjutin perjalanannya sendirian ke bulan, atau yang dirinya sebut Fairyford. Sesampainya di sana, si Enel disuguhin sama pemandangan permukaan bulan yang ngehampar luas dipenuhi sama kawah. Ketika nelusurin dan masuk ke salah satu kawah, si Enel nemuin makhluk misterius yang terbaring di sana. Si Enel yang curiga kalau itu tuh jebakan, langsung ngeluarin kekuatan petirnya buat nyerang makhluk itu. Urusan mati apa kagak masalah nanti, yang penting serang aja dulu, pikir si Enel. Di luar dugaan, makhluk itu justru malah bangun dari pingsannya dan langsung hormat ke si Enel. Nama makhluk itu adalah Spansi. Si Enel yang penasaran ngikutin si Spansi dan ketemu lagi 3 makhluk lain yang mirip yang lagi terkapar. Kemudian tiba-tiba datang sosok misterius di belakang si Enel. Sosok ini ternyata adalah anggota dari kelompok bajak laut luar angkasa yang wujudnya mirip monster kelinci. Berkat buah logianya, si Enel kagak terluka ketika ditusuk tombak kelinci ini, yang berhasil si Enel tumbangin sekali pukul. Di kejauhan, tiba-tiba juga ada ledakan terjadi. Karena ledakan tersebut, sebagian area bulan jadi hancur. Hal ini bikin si Enel marah karena tanah impiannya ada yang ngusik. Di bumi ada Pak Tua yang lagi mandangin bulan, terus kaget ngelihat ada ledakan besar di sana. Pak Tua ini bernama Tsukimi, profesor yang udah nyiptain si Spansi, yang ternyata makhluk sebangsa si Spansi ini adalah automata. Kemudian saking kagetnya si profesor sampai mati di tempat. Setelah ngelakuin pemakaman rekan si Spansi yang ada di bumi, kemudian ikut pergi ke bulan demi ngebalasin dendam ke siapapun orang yang udah bikin ledakan tadi. Sedangkan di bulan sekarang si Spansi bareng ketiga rekannya kewalahan ngelawan bajak laut luar angkasa. Tapi kemudian ada sambaran petir yang ngancurin seluruh pasukan sampai kapal bajak laut luar angkasa tersebut. Dan ya, pelakunya si Enel. Si Spansi yang pengen ngucapin terima kasih ke si Enel malah disamber geledeknya juga. Setelah ngejelajah dataran bulan lebih jauh, si Enel nemu gua yang di dalamnya ada semacam peninggalan penduduk zaman dulu. Dengan make kekuatan geledeknya, si Enel ngalirin listrik ke reruntuhan itu, dan anehnya bikin seisi gua jadi terang dan ngisi penyimpanan energi yang ada di sana. Gara-gara hal ini, kota peninggalan zaman kuno itu seakan kembali hidup bareng si Spansi beserta ratusan automata yang tiba-tiba hidup setelah dialirin energi dari listriknya. Si Enel ngepelajarin sejarah ras bulan dengan ngebaca hieroglif yang terukir di dinding kota tersebut, yang nyeritain suatu ras manusia bersayap yang ngelakuin migrasi dari bulan ke bumi karena kekurangan sumber daya alam di situ. Dari gambar ini terungkap kalau penghuni Pulau Jaya adalah bagian dari 3 etnis penduduk bulan yang jatuh ke bumi. Sebagian turun ke bumi dan netap di Pulau Jaya, sebagian lagi nyangkut di Pulau Langit dan ngebentuk peradaban Skypia. 3 etnis ini bernama Sandorian, Skypian, sama satu lagi Bilkan. Ras paling haus darah asal muasal si Enel. Tampak senang dengan pasukan baru yang doi peroleh, si Enel berdiri tegak sambil nyilangin tangan, seakan lagi ngerencanain penyerangan balik ke bumi, entah buat balas dendam ke si Luffy atau penduduk Skypia. Yang jelas, kata Oda sendiri, menjelang akhir cerita One Piece, si Enel bakal turun lagi dari bulan ke bumi. Cuma ya, tujuannya sampai sekarang masih jadi misteri.